Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah untuk kali ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 9 di semester 1 dan semester 2. Mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan, kalian semua dapat memahaminya dan dapat mengerti maksud dari apa yang sudah saya paparkan. Selamat menyaksikan. Untuk slide pertama, tentunya saya isi dengan kata pengantar. Selanjutnya ada daftar pustaka yang mana pada materi ini dibahas tentang teks laporan percobaan, kemudian ada pidato, kemudian ada cerita pendek, selanjutnya ada cerpen, kemudian ada cerita inspiratif, dan diakhiri dengan cerita non-fiksi. Pada bab pertama, yaitu membahas tentang teks laporan percobaan. Di situ dijelaskan tentang pengertian, tentang struktur, simpulan, penyusunan teks laporan percobaan, dan lain-lain. Kemudian di situ dijelaskan pula pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Sebenarnya bisa sama-sama kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya di situ dijelaskan pengertian teks lapor percobaan. Selanjutnya dijelaskan pula ciri-ciri dari teks laporan percobaan tersebut. Barulah bagian terakhir, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Jadi dalam menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan, di situ ada beberapa tahapan yang bisa kita ikuti. Dari mulai yang pertama sampai yang keempat, silahkan dipahami. Bagian C, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dari laporan teks percobaan. Bagian D, menyusun teks laporan percobaan. Ini merupakan KD keterampilan. Dan di situ dijelaskan langkah-langkah dalam menyusun. Kemudian ada langkah menyunting teks laporan percobaan. Dan kita masuki bab yang kedua, yaitu tentang pidato, yaitu pada pelajaran kali ini membahas tentang pidato persuasi. Pengertian pidato, kemudian jenis-jenis pidato, kemudian metode pidato ada 4, ada naskah, ada hafalan, ada extemporan, dan pidato dadakan.
tujuan pidato. Yang pertama, memberikan informasi, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi. Simpulan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Di situ ada 3. Kemudian struktur pidato persuasif. Dari aspek kebahasaan, situ jelaskan tentang pengertian konjungsi, bahwasanya konjungsi itu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Ciri-ciri kalimat persuasif. Menyusun pidato persuasif pada kegiatan keterampilan. Di sini dijelaskan pula bagaimana cara menyusun pidato persuasif yang baik dan benar. Aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato ada intonasi, gestur, ekspresi, volume, dan artikulasi. Pada bab 3 yaitu membahas tentang cerita pendek. Definisi cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek. Kemudian ada unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dari segi kebahasaan dan teks cerita pendek, langkah-langkah menyusun cerita pendek, menentukan tema, menentukan pusat pengisahan, menentukan perwatakan, menentukan latar atau setting, dan menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Pada bab 4, di sini akan menjelaskan tentang menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Tanggapan itu merupakan sambutan terhadap ucapan, kritikan, atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera. Bayangan dalam angan-angan. Kemudian ada simpulan isi teks tanggapan. Di situ kita disuruh mencari gagasan pokok, gagasan tentang suatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Cara penyampaian tanggapan yang baik. Jadi di sini jelaskan bagaimana cara kita menanggapi sebuah karya sastra dengan baik, supaya apa yang kita ucapkan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagian bab kelima yaitu membahas tentang teks diskusi. Di situ dijelaskan pengertian dan ciri-ciri teks diskusi, informasi teks diskusi, pendapat pro dan kontra, yaitu pendapat yang menyetujui dan pendapat yang menentang. Di situ dijelaskan pengertian teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi yang akhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Ciri-ciri teks diskusi di situ dijelaskan. Simpulan teks diskusi.
atau sering disebut dengan tujuan teks diskusi. Struktur teks diskusi ada 4: isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. Kemudian di situ juga dipaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang cerita inspiratif. Yang kita jumpai di bab 6. Selanjutnya pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspiratif. Bahwasanya cerita inspiratif berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Berikut adalah ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ada judul, ceritanya sistematis, bentuk cerita tidak terlalu panjang, dan sebagainya. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Telaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Dan unsur-unsur yang terdapat di cerita inspiratif, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Sedangkan unsur ekstrinsik, kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Di situ juga dijelaskan menyusun cerita inspirasi. Menyusun cerita inspirasi yang benar, yang baik itu gimana? Jadi juga dijelaskan di situ. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu bab 7. Buku non-fiksi. Buku fiksi diantaranya roman, novel, antologi cerpen, itu termasuk buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi diantaranya ada biografi, buku pendamping, kamus, literatur, buku motivasi, dan lain-lain. Unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi sama halnya dengan unsur-unsur yang lainnya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sedemikian rupa dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.